Halo Tribuners, kita jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar dalam program Bisik, bincang asik seputar politik. Kali ini saya diterima oleh seorang tokoh di Cirebon, yaitu Ketua DPRD Kota Cirebon, Ibu Hajah Afiati SPD. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Adi. Terima kasih sudah menerima kami tim Tribun Jabar dan Tribun Cirebon untuk berbincang-bincang di acara ini. Ya, alhamdulillah sama-sama, Pak. Saya juga merasa bangga karena terpilih salah satunya untuk wawancara dengan Tribun Jabar. Terima kasih. Oke. Ibu sehat hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Apa ya. kesibukannya, Bu, hari-hari ini? Biasa aktivitas sehari-hari dari rumah ke DPRD. Kalau ada acara kegiatan di luar, ada undangan-undangan ya, saya datang ke kegiatan-kegiatan yang undangan di luar. Ibu bisa diceritakan awal mula Ibu terjun ke politik? Saya dengar Ibu dulu guru ya, yang saya tahu. Saya guru TK. Guru TK? Iya, dari mulai sebelum nikah itu saya guru honor TK, ada TK Darut Tauhid. Kemudian tahun 2000 itu masuk TK At-Taqwa, RA At-Taqwa yang ada di Kartini. Sampai 2005, 2007 sampai 2017 saya jadi kepala sekolah di TK Al-Firdaus. Jadi sejak awal merintis karirnya sebagai guru ya, Bu? Iya, sedang jadi guru. Karena memang cita-cita dari kecil saya pengen jadi guru. Oh gitu, ada tokoh yang dikagumi sebagai guru? Ya, kalau tokoh sih ya mengalir ya Pak ya. Pokoknya intinya saya punya cita-cita pengen jadi guru. Karena yang saya lihat kalau perempuan jadi guru itu lebih simple. Lebih praktis, waktu untuk keluarga juga lebih banyak. Karena kalau guru kan cuma setengah hari. Nah, setelah itu saya bisa bagi waktu dengan keluarga. Oke. Terus posisi tertinggi sebagai guru kepala sekolah ya? Kepala sekolah. Terakhir itu 2007 sampai 2007 sampai 2017 itu saya kepala sekolah. Kemudian mengundurkan diri karena waktu itu anak saya kecil-kecil, Pak. Oh, gitu. Ya. Berapa, Bu, putranya? Saya sekarang putra 4. Cuma waktu 2017 itu anak saya kecil-kecil, masih banyak, masih perlu tuntunan masih perlu saya harus asuh gitu. Jadi saya mengundurkan diri 2017. Akhirnya vakum tuh sampai jadi ibu rumah tangga. Nah, setelah anak saya yang kecil sudah bisa sekolah sendiri, ditinggal kelas 2 atau kelas 2 SD ya. 2018 mendekati 2018 tuh saya udah karena biasa saya beraktivitas, akhirnya saya coba minta kepada suami saya untuk dikasih usaha untuk di rumah. Untuk kegiatan di rumah gitu. Tapi suami saya bilang, Bu, kalau mau ibu jadi dewan aja. Nah, karena kalau jadi dewan itu ibu membantu orangnya lebih luas. Pada saat itu saya berpikir, saya bisa enggak. Itu candaan, saya pikir candaan suami saya aja gitu. Emang suaminya politisi enggak, juga? Bukan, pengusaha. Kita ini bukan dari keluarga politik dan memang saya tidak tertarik dengan politik. Suami saya juga tidak pernah terjun di dunia politik atau di organisasi apapun, tidak sebenarnya. Ya itu sekedar candaan, nggak tahu dari mana awal mulanya suami saya punya keinginan bahwa saya diarahkan untuk jadi dewan. Pada saat itu saya berpikir ini bisa nggak saya? Gampang, Bu, ilmu katon kata suami saya. Cuma saya nggak tanggapin serius. Sampai akhirnya 2018 pada saat pendaftaran 2018 ya, sampai suami saya dipertemukan dengan temannya, cerita-cerita diarahkan untuk masuk Gerindra. Suami saya datanglah ke Gerindra.
ke DPC Gerindra, kenalan apa. Itu semua suami saya, ya saya juga ikut waktu itu. Dari awal situ daftarlah saya sebagai kader Gerindra. Kader Gerindra. Dengan suami saya. Berjalannya waktu sampai datang pendaftaran, saya anggap masih main-main. Pada saat limited edition pendaftaran terakhir, saya ditelepon sama partai, saya bilang enggak lah, kayaknya enggak jadi, saya mau jadi dewan. Gitu. Kok kenapa Bu tiba-tiba gitu? Ya karena memang di hati saya nganggap ya kayaknya main-main nggak mungkin lah saya sebagai ibu rumah, kan waktu itu saya sudah nggak jadi guru, ibu rumah tangga. Saya ibu rumah tangga, ngapain juga saya jadi dewan terus ya. Tidak terlalu serius saya nanggapin masalah itu, tapi akhirnya dari partai hubungi suami saya, ya jadi Pak, suami saya bilang kita berkas-berkas sudah siap, ya sudah ini ya sudahlah, karena sudah saya pikir ngikutin alur aja, toh masyarakat juga belum kenal saya juga belum tentu kalau toh bisa jadi dewan, paling jadi dewan aja gitu, bisa hebat jadi kepilih dewan saja sudah hebat sekali, alhamdulillah. Karena kan notabene saya ini ibu rumah tangga yang masyarakat Kota Cirebon tidak mungkin kenal saya gitu. Tapi akhirnya setelah saya daftar dengan waktu itu saya dapat nomor urut 7. Cuma sebelum pendaftaran kita karena saya waktu itu sebagai komisaris di perusahaan suami saya. Kebetulan juga kita punya dana yang untuk CRA ya, yang untuk CSR itu yang untuk masyarakat. Jadi sebelumnya memang kita punya banyak kegiatan sosial yang sudah terbiasa kita lakukan, seperti santunan apa itu, karena sudah berjalan dari 2006 acara seperti itu. Kemudian setelah saya ikut daftar, terbesit di kepala kami bagaimana caranya orang bisa memilih saya, mengenal saya sebagai seorang Afiati yang identiknya ibu rumah tangga. Bagaimana nih masyarakat Dapil 3 Kesabi Pekalipan untuk bisa mengenal saya. Untuk itu akhirnya ini sebelum masa kampanye ya, kita kan dikenalnya cuma di daerah Pekalipan, karena saya kebetulan orang Pekalangan. Mungkin kalau orang-orang Pekalangan tahulah saya gitu. Karena saya pindah ke Karya Mulia, tinggal di Karya Mulia. Akhirnya dengan bantuan beberapa tokoh masyarakat di Karya Mulia, setelah mendengar bahwa saya punya niatan untuk maju, dibantulah dengan masyarakat di situ. Kita bikin kegiatan dengan ibu-ibu posyandunya, kemudian kita juga bikin acara jalan santai yang waktu itu dengan hadiah motor, mengundang semua masyarakat Karya Mulia, sewilayah Karya Mulia waktu itu, dengan ya hadiah lumayan. Akhirnya saya bisa, orang masyarakat situ tahu lah, minimalnya mereka tahu bahwa ada seorang Afiati yang sebagai warga Karya Mulia di situ, sebagai komisaris di kantor saya. Gitu. Mereka juga ingat bahwa ibu ini guru yang dulu pernah jadi guru. Kalau di Karya Mulia dari tidak, Mulia, karena saya perkenalkan dirinya, ya memang saya pernah jadi guru gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman guru yang tinggal di situ ya kenal sama saya gitu. Jadi berjalan mengalir, akhirnya masa kampanye datang ya saya berkampanye. Dengan turun ke masyarakat seminggu tuh hampir 3 kali saya turun langsung ke masyarakat. Nah, dari situlah saya tahu bahwa di Kota Cirebon, di daerah belakang Setiabudi, karena saya bukan politikus ya Pak, jadi saya terkaget-kaget lihat kondisi Kota Cirebon. Ternyata di belakang Setiabudi itu ada daerah kumuh yang daerah yang dibilang hampir mirip dengan daerah kumuh lah, banyak masyarakat yang tidak punya. Kemudian ada jembatan yang kata warga situ, Pak, Bu, ini jembatannya kalau hujan jalan loh Bu, bisa jalan-jalan. Kebetulan waktu itu kita juga lihat ke sana, memang kondisinya juga mengerikan sekali. Akhirnya, Bu, kalau bisa Ibu bantuin kita bikin jembatan ini. Ya kebetulan akhirnya dengan inisiatif dengan bersama warga, siapa yang ngerjain? Ya udah warga aja Bu yang ngerjain. Akhirnya sudah kita bantu untuk bangun jembatan itu untuk ke masyarakatnya. Akhirnya selesai tuh jembatan. Dari situ saya pikir ternyata di Kota Cirebon banyak juga daerah-daerah yang kan orang kan lewatnya Setiabudi depannya aja. Ternyata di belakangnya tuh banyak. Dari situ saya terbuka ternyata
begini nih, kalau kita sering turun ke masyarakat kita akan punya informasi banyak. Nah dari situ bekal itu jadikan kampanye seminggu hampir 3 kali saya bikin program pengobatan gratis, pengobatan untuk yang kena stroke. Alhamdulillah banyak sekali masyarakat yang merasakan manfaatnya. Jadi banyak beberapa program yang untuk menyentuh langsung masyarakat saya lakukan. Itu kalau Ibu nggak jadi calon dewan, Ibu nggak tahu yang gitu-gitu berarti Ibu ya? Ya, saya tidak tahu menahu masalah. Ya memang saya identiknya ibu rumah tangga yang tidak mungkin ngurusin kayak gitu kan Pak. Karena akhirnya saya ada di posisi bahwa saya akan jadi dewan, mau tidak mau saya harus turun. Dan dari situ saya terbuka melihat keadaan. Akhirnya ya mau tidak mau juga saya berpikir bagaimana nih cara ikut membantu masyarakat. Gitu. Walaupun kita punya program dari perusahaan itu untuk membantu masyarakat, istilahnya dari setiap bulan itu kita lakukan santunan itu beberapa kali di beberapa tempat. Ada 4-5 tempat yang saya lakukan santunan juga tidak cuma di kota, di kabupaten juga kita lakukan hal yang sama sebetulnya, cuma kan itu tidak diekspos oleh masyarakat, tidak diekspos oleh kita gitu. Tapi akhirnya mengalir berjalan waktu, saya juga pada saat pemilihan pemungutan suara tidak terbesit sama sekali di pikiran saya bahwa saya akan memperoleh suara terbanyak. Suara terbanyak malah ya? Iya, makanya waktu selesai perhitungan saya nanya sama suami saya, gimana Bi suaranya? Ibu kalah, nggak menang sedikit, ya menangnya banyak. Saya gitu. Ya itu balik lagi, mungkin itu saya balikannya itu rahasia Allah. Rahasia Allah yang tidak kita ketahui ada apa di balik saya memperoleh suara terbanyak. Jadi kembalikannya untuk saya pada saat ibu dapat suara terbanyak, saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena saya tahu saya akan ada di dunia yang kata orang waktu itu saya tidak tahu ya. Kata orang dunia politik itu dunia yang kotor, jahat gitu. Kalau ngomongnya apa ya, kata Iwan Fals kan, politik itu jahat. Ada lagunya kan. Cuma ya saya akan masuk ke dalamnya gitu. Saya akan ada di dalamnya ya, tapi kebalik lagi yang membuat saya yakin bahwa saya bisa ikut menjadi dewan itu karena ini ya, saya kembalikan sama yang kuasa. Bahwa ini rahasia Allah yang tidak kita ketahui akan ada apa buat saya gitu. Saya dikasih amanah ini, saya cuma berdoanya ya Allah, semoga Allah melindungi saya, memudahkan langkah saya untuk bisa menjalankan tugas saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anggota dewan. Gitu. Bu, itu kan berarti kan sebuah dunia yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Itu kan kayak semacam bertolak belakang dan dengan dunia pendidikan. Drastis, loncatannya itu nggak nunggu bertahun-tahun kan gitu. Berarti kan itu sebuah lompatan yang drastis dari dunia yang sebelumnya tenang gitu adem ayem, tidak ada riak. Nah, kemudian meloncat ke sebuah dunia semacam dunia yang lain. Dunia banyak bergelombang. Yang Ibu sama sekali nggak punya pengalaman. Dan waktu itu seperti apa Bu cara mengatasinya? Ke keluarga bagaimana? Terutama anak-anak Bu. Kalau suami kan sudah sponsor ya. Tapi anak-anak gimana? Kalau saya balik lagi saya menyikapinya Allah sudah kasih saya posisi ini, berarti saya yakin saya yakin bisa. Allah itu tidak akan memberikan sesuatu hal sesuai dengan kemampuannya katanya. Suatu musibah juga sama kan. Saya balik lagi ya mungkin itu pasti sesuai kemampuan. Pasti sesuai dengan kemampuan. Insya Allah saya yakin Allah saya sudah menempatkan saya di posisi ini. Insya Allah saya bisa. Ya, ini kan jadikan pembelajaran. Suami saya bilang, lakukan yang ibu bisa, yang tidak bisa Allah akan pandaikan nanti di jalan. Itu suami saya kalau bilang begitu. Lakukan yang ibu bisa, yang tidak ibu bisa Allah akan pandaikan nanti di jalan sambil berjalan. Ya walaupun pembelajaran yang saya terima dari ini teramat sangat benar-benar menguras segalanya. Gitu. Anak-anak gimana waktu itu? Kalau anak-anak awal-awal kesibukan saya yang jarang ada di rumah, akhirnya banyak kegiatan keluar. Seminggu itu kadang 2 kali, 3 kali mereka jarang bertemu saya. Kebetulan kalau yang anak yang besar kan di pesantren. Kalau yang di SD ini kan suka
protes akhirnya. Iya, protes. Hampir 6 bulan kemudian mereka pada protes. Kok ibu sibuk aja sih? Ibu kok nggak pernah ada di rumah? Gitu. Nggak enakan sekarang ibu tuh nggak ada di rumah aja. Karena memang mereka tidak pernah saya tinggal, Pak. Iya. Karena posisi saya sebagai ibu rumah tangga kan mendampingi mereka kemana-mana gitu istilahnya. Ya sama suami saya juga sama kan. Saya akan selalu ngikut ke suami saya kemana suami saya kegiatan pada saat di perusahaan. Mungkin suami saya juga mengalami fase kehilangan masa bersama dengan saya. Itu hampir sebulan 2 bulan kita terkaget-kaget gitu. Banyak apa sih terkait. Tapi balik lagi. Setelah itu dijalani kita sama-sama ngobrol, anak-anak juga saya kasih pengertian bahwa saat ini ibu sudah tidak bisa bukan ibu lagi yang dulu. Bukan ibu yang dulu. Ya, maksudnya bukan ibu yang tidak punya kegiatan. Ibu ini sekarang sudah jadi miliknya masyarakat Kota Cirebon istilahnya gitu. Ibu akan banyak kegiatan yang bisa meninggalkan rumah. Makanya alternatif saya sama suami saya memasukkan anak ke pesantren. Karena kalau di rumah pun tidak akan ketemu saya, jarang gitu. Makanya untuk anak saya yang nomor 3 waktu itu kelas 6, dia bilang kok ibu kok nggak enakan sih nggak ada di rumah aja. Ya makanya kalau mau ayo sekolah di pesantren, di rumah juga nggak ada siapa-siapa. Gitu. Karena memang suami saya sibuk juga. Jadi kita anak saya kebetulan mau, alhamdulillah. Jadi pendidikannya saya masukkan ke pesantren, itu alternatif yang saya ambil gitu. Ibu, jadi masih ingat nggak Ibu titik mana yang kemudian Ibu misalnya merasa oh ini sudah dunia baru saya nih, saya harus jalani itu. Di titik mana itu waktu itu? Titik mana ya? Ya pada saat saya dilantik jadi ketua DPRD juga itu sudah merupakan titik baru yang memang harus saya jalani, Pak. Ya. Karena pada saat itu juga awal saya jadi ketua DPRD, Allah itu sudah memberi saya pembelajaran dengan saya dihadapkan dengan demo. Ya, saya menghadapi demo. Bayangkan Pak, saya ibu rumah tangga yang istilahnya tidak pernah berhubungan dengan masyarakat banyak. Ya pada saat itu selesai dilantik, itu di depan itu sudah banyak mahasiswa yang menunggu saya. Itu pengalaman pertama. Itu demonya tertuju pada Ibu atau masalah lain, Bu? Masalah lain, cuma kan tetap saja ke DPRD. Cuma mereka kan mintanya ketua DPRD yang hadir, gitu. Kebetulan waktu itu saya sama Pak Wali dan Kapolresnya Pak Roland. Nah itulah awal pertama kali saya bertemu dengan masyarakat langsung. Itu di depan gedung Dewan itu, duduk di bawah bareng. Itu pengalaman berharga buat saya. Langsung hari itu juga ya, langsung gitu ya? Hari itu. Itu pembelajaran, Allah langsung kasih itu pembelajaran kepada saya seperti itu. Dengan adanya demo masyarakat, waktu itu se-Indonesia kan demonya semua. Gitu. Betul. Bu, tadi sempat disinggung-singgung soal politik itu kotor, jahat itu. Nah, Ibu bagaimana cara mengatasi agar tidak larut ke situ? Ya, balik lagi semua itu saya pikir bagaimana tergantung personalnya, Om. Dimanapun kita itu tidak akan pernah ada lurus-lurus saja kan nggak mungkin. Dimanapun kita berada pasti akan ada dua pilihan antara yang jelek dan yang bagus, yang jahat dan yang baik, kan pasti ada dua pilihan gitu. Nah tinggal kita bagaimana kita bisa menempatkan, dan saya yakin terkait dengan politik itu kotor memang setelah maksudnya setelah lama saya ada di DPRD ini, akhirnya saya bisa membaca bahwa ya tidak semuanya, katanya kalau di politik itu semua berkepentingan. Gitu. Karena kita punya kepentingan masing-masing nih, yang mungkin ada beberapa orang atau saya tidak personalnya, maksudnya ada beberapa orang yang melakukan itu dengan berbagai macam cara. Menghalalkan berbagai macam cara. Saya tidak tahu kalau mereka seperti itu, saya juga tidak tahu, karena yang ada di kepala saya, ya sudah, kalau memang ini dunianya seperti ini, tinggal kita harus jaga diri kita masing-masing. Saya menjaga diri saya masing-masing karena dari pengalaman yang saya rasakan, karena ketidaktahuan saya, terus keteledoran saya, akhirnya saya berada di masalah istilahnya gitu. Akhirnya dari kejadian-kejadian itu membuat saya berhati-hati, lebih berhati-hati lagi, kemudian lebih mendekatkan diri sama yang kuasa, karena saya yakin Pak, gini,
setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan itu akan ada imbas dari hasil yang kita lakukan juga, Pak. Dan jangan lupa bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti, tidak di dunia, tidak cuma di akhirat, tapi di dunia juga Allah akan minta pertanggungjawaban. Gitu. Makanya itu yang jadi warning buat saya. Apa yang saya lakukan ini saya harus bertanggung jawab nanti di dunia dan di akhirat. Itu yang jadi warning buat saya, lebih berhati-hati saja. Semua balik lagi ke personal masing-masing. Yang membedakan kita dengan makhluk lainnya adalah kita dikasih akal. Mungkin dari situlah manusia bisa berpikir mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Itu bisa kita pilih dari diri kita masing-masing. Itu saja. Oke, Bu, selama kepemimpinan Ibu ini program andalannya apa, Bu? Kalau DPRD itu sebetulnya kita kan punya tugas untuk pengawasan terus bikin perda itu sama budgetingnya, anggaran kan. Kalau untuk program-program keunggulan sih kita DPRD ini mengadakan One Day Citizen yang itu hampir 2 bulan atau 3 bulan sekali kita adakan. Kenapa? Itu program apa, Bu? Itu One Day Citizen itu acara di mana Dewan bertemu langsung dengan konstituen. Dan kita pada saat itu kita tidak cuma Dewan, biasanya kita undang dari Forkompindanya. Kemudian kita undang juga wali kota dan wakil wali kota. Kita bareng-bareng silaturahmi, nah, gitu. Nanti jadi ketemu warga langsung. Warganya walaupun tidak semua, tidak semua. Ada perwakilan misalnya dari tiap Dewan ini berapa orang gitu. Cuma intinya dari situ kita bisa menyerap apa sih yang jadi permasalahan dari Kapolresnya, juga nanti bisa menyampaikan apa yang sudah yang harus dilakukan buat kayak kemarin masalah geng motor apa kan kita bisa sharing bareng-bareng gitu istilahnya gitu. Nah selain itu kan kita juga ada reses. Kalau reses kan memang itu juga kewajiban Dewan untuk bisa ketemu langsung konstituen. Mungkin itu saja sih Pak kalau program munkal, karena banyaknya kan pelaksana dari pemerintahan ini kan eksekutif gitu. Kita mendorong eksekutif untuk untuk menuju kota Cirebon ini lebih baik. Seperti misalnya peningkatan PAD, bagaimana nih setelah pasca pandemi ini yang COVID ini mengakibatkan banyak sekali ekonomi jatuh. Iya, maksudnya dari anggaran juga banyak, semua terfokus ke COVID, banyak sekali kita kemarin juga mengalami refocusing. Nah untuk peningkatan PAD juga kita sedang dorong, istilahnya itulah yang sedang kita lakukan untuk masyarakat kota Cirebon. DPRD ini sedang mendorong supaya peningkatan PAD ini lebih dimaksimalkan lagi gitu. Ya, Ibu, selain ini Bu ya, selain tadi cerita bahwa saat hari yang sama dilantik langsung menghadapi demo, pengalaman menarik apa lagi Bu selama Ibu menjabat Ketua Dewan? Banyak sih Pak sebetulnya. Hal yang paling diingat, yang paling berkesan itu? Yang paling berkesan? Iya, selama memimpin. Mungkin karena saya baru di DPRD, saya juga bisa lihat bahwa saya bisa lihat ini ya. Jadi di politik itu yang saya ini orang tuh bisa pada saat rapat itu bisa saling berbeda pendapat. Iya. Itu loh. Iya. Ini maunya begini, ini mau kencang. Tapi nanti setelah selesai itu mereka akan biasa lagi gitu, berteman lagi, ngobrol. Itulah yang kok bisa ya begitu mereka seperti itu gitu. Itu waktu awal saya terkaget-kaget ya. Karena memang gitu. Pada saat gitu ada acara apa, pembentukan AKD atau apa, mereka tuh gontok-gontokan, tapi setelah selesai itu mereka biasa lagi, ya sudah gitu, sudah. Jadi itulah hebatnya di politik mungkin salah gitu satunya. Ya, Bu, ya? Iya. Jadi mereka tuh tidak terbawa katanya nggak boleh baperan. Memang itu kenyataannya memang kalau kita baperan kita sakit Pak. Gitu. Iya. Ibu sempat baper nggak dulu waktu itu? Ya sempat terkaget-kaget ya. Iya. Tapi setelah sekarang banyak menerima masukan, banyak bertemu dengan orang, ngobrol, sharing, akhirnya dari teman-teman Dewan sendiri, Bu aja baperan gini nanti Ibu sakit. Tapi ya
banyak mereka welcome, suka ngasih masukan ke saya, teman-teman DPRD ini. Oh akhirnya oh ya berarti emang saya rasakan seperti itu. Sudahlah anggap saja ini dinikmati gitu loh. Nah, ini kita kembali lagi ke diri kita gitu Pak. Dengan begitu kita tidak apa ya, jadi happy saja yang ada gitu, dinikmati saja. Ibu pernah nggak Bu merasakan bahwa melihat keadaan yang kok sudah didorong-dorong tapi nggak berubah aja itu, kok terus kayak gini nggak segera berubah, pernah nggak Mas? Ya pernah sih, banyak. Apa gitu kira-kira Bu yang boleh nggak kasih contoh? Ya mungkin ketepatan waktu ya Pak ya, karena memang anggota dewan itu dengan berbagai 35 dewan itu masing-masing punya berbagai macam karakter, kemudian juga untuk menyatukan mereka pada saat ayo jam segini nih gitu loh, tapi mereka tidak bisa, satu ada yang datang, ada emang mungkin tergantung kesibukan mereka juga. Nah itu tidak bisa saya lakukan. Sedangkan kalau dulu kan waktu di sekolah itu rapat jam segini, 15 menit sebelumnya harus sudah datang lah. Kita juga kan kalau sebelum masuk 15 menit sebelum bel kan harus sudah ada di situ gitu loh istilahnya. Nah itu tidak bisa diterapkan di DPRD gitu. Ya tapi balik lagi itu kan kepentingan masing-masing gitu saja. Saya jadi ya dinikmati lagi seperti itu. Iya. Ini lebih kembali ke soal keluarga. Ibu bagaimana sekarang membagi waktu dengan keluarga Bu? Sebisa mungkin saya walaupun sesibuk-sibuknya saya akan bertanya ke anak, telepon ke anak, nanya ada di mana, sudah makan belum, itu entah itu dengan video call atau dengan telepon Pak. Terutama yang di pesantren ya? Ya, kalau yang di pesantren enggak. Kalau yang di pesantren ada jatah waktu telepon tuh tiap hari Minggu. Gitu. Dikasih jatah waktu telepon sama sama pembina pesantrennya itu setiap hari Minggu. Minggu jam 1 sampai jam 2 itu jatah telepon untuk ngobrol. Masih punya waktu buat liburan Bu? Alhamdulillah disempatkan Pak. Disempatkan. Walaupun yang ini kan lagi liburan nih. Iya. Kemarin kita sempat pergi jalan-jalan bareng ke Semarang gitu. Oh gitu. Ya walaupun tidak sering dulu gitu. Iya. Karena dulu kan santai, jam berapa saja kita pergi gitu. Sekarang ibunya sudah punya rakyat ini. Sudah milik rakyat. Ya kayak kemarin aja saya seharian full di luar gitu. Beberapa hari minggu ini banyak kegiatan di luar, ya di luar terus gitu. Ada target misalnya sebulan berapa kali atau setiap bulan sekali atau sebulan untuk kegiatan healing gitu Bu? Oh, enggak sih Pak, karena susah ya Pak. Kita itu anak saya yang satu sudah di kedokteran yang besar itu sudah super sibuk tiap hari, tidak pernah. Kemudian yang dua ini, yang nomor 2-nya di SMA 6 tuh sibuk dengan kegiatan, masuk ada basket, dia lagi senang main basket, jadi banyak kegiatan di luar juga. Anak saya yang ketiga di pesantren, yang keempat ini mau masuk pesantren lagi. Jadi lebih banyak mereka sudah punya kesibukan masing-masing gitu Pak. Makanya kalau mau liburan itu ditentukan bareng-bareng, ini ada di rumah enggak, ini ada di rumah enggak gitu, baru ayo. Makin susah juga ngaturnya ya. Makanya ya rencananya kalau mau pergi begitu, kita cari teteh ada waktu libur hari apa gitu. Kalau yang di pesantren kan sudah tidak bisa nunggu libur gitu. Ya pada saat sekarang ini paling kalau nggak bisa saya suka kasih anak-anak suruh pergi maksudnya pergi sama kakaknya, adiknya bareng. Saya sih nggak ikut. Udah pergi aja sendiri, Bu, mau nonton, udah nonton bareng-bareng sama teteh sama AA. Gitu. Paling gitu saja. Jadi mereka lebih mandiri lah. Bu, bagaimana Ibu sekarang memandang kota Cirebon, Bu? Kota Cirebon, alhamdulillah saya lihat sih udah hampir lebih baik ya Pak. Walaupun balik lagi dampak pandemi itu mengakibatkan banyak program dari pemerintah kota yang tidak jalan, pembangunan-pembangunan yang stagnan berhenti tidak jalan. Tapi mudah-mudahan dengan sudah melandainya COVID ini, insya Allah saya yakin di sisa jabatan Pak Wali dan Bu Wakil ini, mudah-mudahan apa yang tertinggal itu bisa dikejar. Kita juga mensupport untuk melakukan itu, Pak. Gitu. Mungkin ada kira-kira dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan Ibu mau kira-kira Cirebon ini harus seperti apa gitu? Ya harus lebih baik Pak ya, karena kalau bisa kan mungkin yang lebih spesifik Bu. Iya, kalau saya lebih, karena gini ya, kita ini lebih mendorong untuk peningkatan PAD Pak. Kalau PAD-nya itu bisa ditingkatkan, bisa besar, apapun yang kita bisa lakukan Pak, insya Allah.
gitu. Di sini Cirebon itu punya banyak tempat wisata, ada keraton, ada banyak. Walaupun kita tidak seperti kabupaten punya banyak itu ya, untuk sumber pendapatan PAD-nya, tapi insya Allah lah saya yakin dengan banyaknya hotel apa juga itu bisa menambah income untuk pendapatan daerahnya. Bu, punya cita-cita juga untuk memimpin kota Cirebon, Bu? Saat ini tidak. Saat ini saya sedang fokus di DPRD, menyelesaikan tugas saya, insya Allah mudah-mudahan sampai 2024 saya bisa selesai jadi ketua DPRD. Kan kalau anggota sebagai dewan kan mendorong aja itu. Nah, sementara kalau jadi eksekutif kan bisa langsung mengeksekusi apa-apa. Gitu. Kan lebih untuk cita-cita lebih mudah ya Pak ya? Iya, lebih mudah. Kelihatannya seperti itu Pak. Tapi setelah saya lihat, saya ada di DPRD memandang dari penglihatan yang saya pantau selama ini, ternyata tidak semudah itu, gitu loh Pak. Beban yang mungkin untuk jadi orang nomor 1 di kota Cirebon ini memang harus orang yang benar-benar sudah siap untuk bisa, untuk istilahnya ada siap tuh, siap secara mental, siap secara materi, siap secara ilmu, gitu, siap secara siap lahir batin lah istilahnya gitu. Ya, mungkin kalau dipimpin perempuan jadi lebih beda gitu. Ya gimana ya? Ya barangkali. Tapi untuk saya saat ini saya tidak masih fokus di DPRD. Untuk kedepannya, kalau balik lagi semua saya serahkan sama yang kuasa. Siapapun yang memimpin kota Cirebon nanti, insya Allah mudah-mudahan lebih baik dari ini gitu. Untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya, untuk bisa membangun kota Cirebon dengan lebih maksimal lagi. Karena ke depan akan banyak tantangan kan, lebih banyak tantangannya gitu. Mungkin Ibu punya ini untuk yang terakhir, mungkin Ibu punya closing statement buat warga kota Cirebon, Bu? Enggak. Untuk warga kota Cirebon, mari kita bersama-sama membangun kota Cirebon dengan memberikan masukan-masukan yang baik untuk kedepannya gitu saja. Karena masyarakat juga punya hak untuk itu. Nah, jangan lupa untuk 2024 juga isi suaranya, jangan golput ya Bu ya. Jangan golput gitu. Karena di situ yang menentukan masyarakat kan, dari masyarakat untuk masyarakat gitu loh. Itu aja. Mungkin itu saja Pak dari Siap. saya. Oke Tribuners, kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Afiati, Ketua DPRD Kota Cirebon. Kita akan bertemu lagi dalam program yang sama, tetapi dengan tokoh yang juga pasti istimewa. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain waktu.